Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik studi kasus keberagaman sosial dan budaya peserta didik yang beragam. Yang pertama ada deskripsi kasus. Di sebuah madrasah ibtidaiyah, peserta didik berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Beberapa peserta didik memiliki latar keluarga yang berasal dari keluarga miskin dan tidak memahami banyak konsep agama secara mendalam, sehingga guru merasa kesulitan untuk menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam dengan cara yang dapat diterima oleh semua peserta didik. Dari kasus yang saya jelaskan tadi, di sini kami mengidentifikasi masalah. Ada 3 masalah yang kami identifikasi. Masalah yang pertama, setiap peserta didik mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Masalah yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat agar materi sejarah kebudayaan Islam dapat menarik bagi peserta didik. Dan masalah yang ketiga, kesenjangan pemahaman konsep agama yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Selanjutnya yang C, analisis kasus. Analisis berdasarkan teori, konsep, atau pendekatan yang relevan. Yang pertama, nomor 1, teori atau pendekatan yang digunakan. Jadi dalam kasus ini pendekatan yang dapat digunakan ialah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menekankan hubungan antara materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 yaitu penjelasan analisis. Dalam kasus ini, pendekatan kontekstual sangat relevan untuk digunakan dalam pembelajaran peserta didik dengan pemahaman agama yang minim kesulitan untuk memahami materi sejarah kebudayaan Islam. Materi sejarah kebudayaan Islam yang terasa sulit dapat menjadi relevan jika dikaitkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya yang D, alternatif solusi. Tawarkan beberapa alternatif solusi dari permasalahan kasus. Yang pertama, alternatif 1, menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, alternatif 2, menerapkan pendekatan pengajaran kontekstual. Yang terakhir, alternatif 3, menggunakan media visual dan interaktif. Baik, selanjutnya solusi pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Alasannya, peserta didik punya latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan berdiferensiasi, guru bisa menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Hasilnya, semua siswa merasa dihargai, tidak tertinggal, dan bisa berkembang sesuai potensinya. Nah, selanjutnya solusi yang kedua menggunakan alternatif pendekatan kontekstual atau bisa disebut dengan CTL. Nah, biasanya materi sejarah bisa terasa jauh dari kehidupan siswa. Nah, dengan menggunakan pendekatan kontekstual membuat kisah sejarah lebih relevan dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya contoh kisah kepedulian Rasulullah dikaitkan dengan kegiatan berbagi di sekolah atau masyarakat. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dipilih sebagai solusi utama karena lebih luas, fleksibel, dan mampu mengakomodasi keberagaman siswa. Sementara CTL atau pendekatan kontekstual bisa digunakan sebagai strategi pendukung agar materi lebih nyata dan bermakna. Kemudian yang terakhir kita menggunakan solusi media visual dan interaktif. Nah, di sini bisa membantu siswa memahami materi abstrak lewat gambar, peta, video, pendek, atau aplikasi edukatif. Contoh, untuk siswa dengan pemahaman agama yang masih minim, karena belajar jadi lebih visual, konkret, dan menarik. Dengan media ini, pembelajaran SKI lebih mudah dipahami, tidak membosankan, dan relevan dengan kebutuhan siswa.
Selanjutnya, yang terakhir ada refleksi kelompok. Di sini ada beberapa pembelajaran yang didapat kelompok kami pada studi kasus ini. Yang pertama yaitu keberagaman siswa adalah realita kelas. Jadi, guru harus menerima perbedaan sosial, budaya, dan ekonomi siswa sebagai peluang untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif. Yang kedua, guru harus kreatif dan inovatif. Jadi, mengajar SKI bukan sekedar menyampaikan sejarah, tetapi juga menanamkan nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya diferensiasi dan kontekstual. Nah, kedua pendekatan ini membantu siswa dengan latar belakang yang berbeda tetap memahami materi dan menangkap pesan moral. Yang keempat, media visual interaktif sangat mendukung karena membuat pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa yang beragam. Yang kelima, pembelajaran SKI membentuk karakter siswa, menghargai perbedaan, terus membangun kebersamaan, dan menumbuhkan sikap peduli sosial. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.